Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good morning everyone. Welcome to my video. I make this video to complete my final assignment from subject perkembangan peserta didik by Mem Nur Hosnil Khotimah SPD MPD. Alright, first of all, let me introduce myself. My name is Meriam Lina from class B with NIM 80124347, English Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education. Guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan program pembelajaran bahasa Inggris yang telah saya susun dengan judul Program Recount Text My Daily Life and Fun Activities, atau dalam bahasa Indonesia berarti program bercerita kehidupan sehari-hari dan aktivitas yang menyenangkan. Alright, jadi program ini disusun menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis perkembangan peserta didik dengan sasaran mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam penyusunannya saya memperhatikan 4 aspek perkembangan utama, yaitu aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, dan moral. Nah, program ini dirancang khusus untuk jenjang sekolah dasar kelas 5 SD dengan rentang usia itu 10-11 tahun. Jadi besar harapan saya rancangan ini dapat menjadi gambaran pembelajaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Oke, kita masuk pada slide kedua, yaitu membahas tentang latar belakang. Nah, pertama, saya akan menjelaskan alasan kenapa saya memilih materi dan sasaran ini. Peserta didik usia 10-11 tahun berada di tahap akhir perkembangan kognitif yang disebut operational concrete. Nah, pada tahap ini, anak-anak sudah mulai mampu belajar berpikir secara logis, mampu mengurutkan kejadian atau waktu. Namun, pemikiran mereka masih sangat bergantung pada hal-hal yang mereka suka, hal-hal yang nyata, konkret, dan berhubungan langsung dengan pengalaman diri mereka sendiri. Jadi, materi yang dekat dengan kehidupan mereka akan jauh lebih mudah untuk mereka pahami dan mereka serap, seperti itu. Oleh karena itu, saya memilih materi recount text atau teks bercerita pengalaman. Materi ini isinya tentang menceritakan apa yang dilakukan, kapan, dan bagaimana kegiatannya berjalan. Hal ini sangat dekat dengan keseharian siswa, sehingga mudah mereka pahami dan menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Seperti itu. Selain itu, di usia mereka itu 10-11 tahun, kemampuan berbahasa Inggris siswa itu ya lumayan sudah mulai berkembang, dan mereka sudah punya bekal kosakata dasar, sehingga sudah siap untuk belajar struktur kalimat yang lengkap, namun tetap disajikan dengan cara yang sederhana agar tidak membebani, misal dalam bentuk buku yang ada gambar-gambarnya ya, dan ya seperti itu. Nah, yaitu pertama teori perkembangan kognitif dari John Piaget. Karena teori ini menekankan bahwa belajar akan paling efektif jika menggunakan benda nyata, urutan kejadian yang jelas, dan pengalaman langsung. Nah, kedua, saya menggunakan teori belajar sosial dari Albert Bandura. Menurut teori ini, penguasaan bahasa akan berkembang sangat pesat jika siswa diberi kesempatan untuk meniru, berinteraksi, dan bekerja sama dengan satu tim atau teman sebaya mereka. Karena mereka suka berkelompok-kelompok, mereka belajar sambil bermain, seperti itu. Mereka akan jadi lebih semangat dibanding belajar secara individu. Alright, masuk ke dalam slide ketiga, yaitu tentang profil perkembangan sasaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan profil perkembangan sasaran, yaitu karakteristik anak kelas 5 SD, yaitu usia 10-11 tahun, yang menjadi dasar saya dalam merancang seluruh kegiatan ini. Alright, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada, boleh dilihat di slide-nya, ada perkembangan dari ada aspek kognitif. Nah,
Di usia anak yang sudah mampu berpikir logis, paham konsep waktu, dan bisa mengurutkan kejadian dari awal sampai akhir walaupun belum sempurna, memori mereka itu sudah cukup kuat untuk menerima materi yang sedikit lebih terstruktur, ya walaupun belum sempurna. Saya tekankan lagi belum sempurna. Namun, meski sudah mulai berpikir abstrak, mereka itu tetap masih butuh contoh nyata dan pengalaman langsung agar pemahamannya itu makin kuat. Oke, lanjut yang kedua, dari aspek bahasanya. Kosakata dasar anak-anak di usia ini itu sudah cukup jelas, sudah cukup luas. Jadi mereka itu sudah siap untuk ditambah variasi kosakata barunya. Mereka juga sudah mampu menyusun kalimat majemuk pendek misalnya, dan membuat cerita sederhana. Nah, pemahaman tentang aturan tata bahasa sederhana juga sudah mulai diterima, asalkan disampaikan lewat contoh, dan ya tentunya bukan hanya sekedar rumus ya, karena mereka itu akan masih susah dalam memahami rumus seperti itu. Dan yang ketiga itu aspek sosial, emosional, dan moral kemudian. Nah, siswa kelas 5 ini sudah mulai mandiri, percaya diri, dan sangat senang jika diberi kesempatan berbagi cerita atau pengalaman kepada orang lain. Dia juga sudah paham aturan main, disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun saat berbicara. Nah, berdasarkan pengalaman inilah saya merancang program dengan prinsip materi harus dituntut secara runtut, berbasis pengalaman nyata, dan banyak menyediakan waktu untuk interaksi antar siswa. Next slide. Alright, rancangan pembelajaran atau tujuan dan materi. Nah, yang di atas ini adalah rancangan pembelajaran yang telah saya susun. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, tema pembelajarannya adalah My Daily Life and Fun Activities atau kehidupan sehari-hari dan aktivitas yang menyenangkan. Program ini dirancang untuk 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2-35 menit. 2 kali 35 menit, jadi totalnya 70 menit untuk 1 kali pertemuan. Adapun tujuan pembelajaran agar siswa mampu, yaitu yang pertama menyebutkan kosakata, kegiatan, dan keterangan waktu dengan tepat, pelafalan dan maknanya. Terus yang kedua, menyusun kalimat lengkap sesuai pola, misalnya kata saya plus kegiatan plus waktu. Contohnya, I go to school at 6 o'clock. Terus yang ketiga, menceritakan urutan kegiatan sehari-hari secara runtut dan berurutan agar dari pagi sampai malam. Yang keempat, dan keempat, tak kalah penting ya, saya akan menunjukkan sikap disiplin, percaya diri, dan semangat bekerja sama agar mereka itu termotivasi. Seperti itu. Materi pokok yang saya sampaikan yaitu meliputi kosakata kegiatan seperti misal bangun tidur, mandi, sarapan, pergi ke sekolah, belajar, bermain, dan tidur. Itu kosakata yang basic sekali. Terus dari keterangan waktunya itu seperti jam berapa, pagi, siang, sore, atau setiap hari, di mana, seperti itu. Itu masuk keterangan tempat. Dan struktur kalimat itu mencakup kalimat berita atau menceritakan dan kalimat tanya sederhana untuk bertanya, seperti itu. Alright, next ke slide 5. Nah, ini rancangan pembelajaran atau kegiatannya. Nah, sekarang kita lihat rincian kegiatannya dan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Ya, pertama-tama kita akan membahas pembuka dulu. Pembukanya itu saya rancang sekitar 10 menit, dimulai dengan salam pastinya, doa ya, dan absensi. Kemudian ada kegiatan apersepsi, yaitu mengaitkan materi dengan pengetahuan yang sudah ada, yang sudah dipelajari. Nah, di sini saya menggunakan alat peraga jam mainan, lalu bertanya jam berapa ini, apa yang
biasanya akan melakukan di jam segini. Nah, hal ini sengaja saya lakukan sesuai teori Piaget, yaitu mengaitkan konsep waktu dengan benda nyata ya, agar mudah dipahami. Seperti itu. Nah, kedua kita masuk kegiatan inti yang akan saya jalankan selama 4-5 menit. Kegiatan ini berlangsung bertahap. Yang pertama mengamati. Nah, saya ya atau guru ya memperagakan gerakan kegiatan sambil menyebutkan nama kegiatannya dalam bahasa Inggris. Siswa meniru gerakan dan ucapannya seperti itu. Yang kedua, mencoba. Siswa diberi kartu bergambar ya atau apapun yang bergambar. Terus kartu jam dan kartu kata. Lalu mereka disuruh menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Nah, yang ketiga berlatih. Nah, siswa berlatih bertanya jawab berpasangan, misalnya menanyakan jam berapa mereka pergi ke sekolah. Nah, 4, mereka akan mengkomunikasikan. Jadi siswa diminta maju ke depan kelas untuk menceritakan urutan kegiatan mereka. Nah, yang 5 menit itu yang saya jelaskan, saya pandu ya. Tapi kalau melakukan intinya itu pasti lebih dari 5 menit. Semua tahap ini dirancang sesuai teori Bandura, yaitu belajar lewat peniruan, pengulangan, kerjasama, dan interaksi sosial. Ini adalah cara paling efektif agar bahasa terserap dengan cepat. Terakhir, kegiatan penutup selama 15 menit. Lanjut ya, mohon maaf saya rubah posisi kameranya. Dan pada slide 6 ya. Pada slide ini saya ingin menjelaskan mengapa rancangan ini saya anggap tepat dan sesuai dengan perkembangan berdasarkan teori-teori yang ada. Pertama, sesuai tahap kognitif Piaget. Ini disajikan berurutan dari pagi, siang, sampai malam, disertai dengan gambar dan jam nyata. Nah, ini sangat membantu siswa memahami konsep utama dan waktu, karena anak usia ini masih berada di tahap operasional konkret. Nah, kalau disampaikan tanpa contoh nyata, ya otomatis mereka itu akan sulit ya dalam membayangkannya seperti itu. Kedua, teori belajar sosial dari Bandura. Nah, hampir seluruh kegiatan ini melibatkan peniruan gerakan dan pengulangan ucapan, terus kerja sama berpasangan dan tampil di depan. Ya, intinya berkelompok, tidak secara hanya individu. Nah, proses inilah yang mempercepat penguasaan bahasa karena siswa itu belajar dari guru dan juga teman-temannya. Nah, ketiga, sesuai dengan perkembangan bahasa. Jadi, penyampaian materi dilakukan secara bertahap, mulai dari kalimat pendek, lalu diperpanjang dari yang sederhana menjadi lengkap. Nah, tentunya ini sangat sesuai dengan kemampuan bahasa anak kelas 5 yang sedang tidak melompat-lompat materi agar tidak membingungkan. Nah, slide ke-7 itu menjelaskan tentang media dan sumber belajar. Oke. Nah, di atas saya sudah mencantumkan media dan sumber belajar yang saya gunakan. Semuanya dipilih agar cocok dengan anak SD usia 10-15 tahun. Cara belajarnya ya maksudnya. Nah, pertama metode pembelajarannya. Nah, kartu bergambar ya berisi gambar kegiatan, jam, dan kata-kata. Sifatnya visual dan nyata, tentunya sangat membantu anak memahami makna kata tanpa harus menerjemahkannya terus-menerus. Terus kedua jam mainan atau gambar jam sesuai alat peraga utama, konsep waktu agar konsep seperti contoh misal at 7 o'clock itu nyata bagi siswa. Yang ketiga ada papan tulis ya, blackboard, untuk menuliskan contoh struktur kalimat. Yang keempat, lagu atau irama pendukung disiapkan. Nah, semua media ini bersifat konkret, visual, dan menarik. Ini kuncinya untuk anak usia SD. Nah, adapun sumber belajarnya saya ambil dari ini. Yang pertama, buku paket bahasa Inggris kelas 5, pengalaman nyata kegiatan siswa sehari-hari
Nah, ini sumber paling utama dan paling berharga. Yang ketiga, kamus bergambar dan kamus bergambar sebagai pendukung kosakata. Kita masuk pada slide 8. Nah, slide 8 itu berisi rancangan penilaian atau evaluasi. Nah, untuk sistem penilaiannya, saya menggunakan konsep penilaian autentik ya, yaitu menilai kemampuan asli siswa saat mereka sedang beraktivitas, bukan hanya menilai dari hasil menghafal saja ya. Jadi ini sangat sesuai dengan karakteristik siswa usia 10-11 tahun. Teknik penilaiannya ada 4 macam, yaitu yang pertama observasi. Saya mengamati langsung sikap keaktifan, kedisiplinan, dan cara mereka bekerja sama selama kegiatan berlangsung. Nah, yang kedua unjuk rasa. Yang kedua unjuk kerja. Menilai kemampuan bicara, pengelafalan, kelancaran, menyusun kalimat, dan cara bercerita di depan kelas. Yang ketiga portofolio, mengumpulkan hasil karya siswa seperti jadwal kegiatan atau tulisan cerita pendek yang mereka buat. Yang keempat adalah tes sederhana, ya seperti mencocokkan gambar dengan kata atau mengisi kalimat rumpang ya untuk mengecek pemahaman dasar mereka. Terus aspek yang saya nilai itu mencakup yang pertama pengetahuan, seberapa paham sih kosakata dan aturannya, terus keterampilannya juga. Kedua, seberapa lancar berbicara dan menyampaikan pesan. Terus yang ketiga, dari sikapnya, apakah dia percaya diri atau tanggung jawab dan sopan santun. Jadi penilaian ini menyeluruh, mencakup aspek kognitif, psikomotorik dan afektif seperti itu. Lanjut pada slide 9, refleksi kritis perancangan. Nah, sebagai penyusun rancangan ini, saya juga melakukan refleksi diri untuk melihat apa saja sih tantangan, keterbatasan, dan apa rencana perbaikannya ke depan. Tantangan utamanya itu ada 2, yaitu pertama, menjaga keseimbangan materi. Materi harus cukup menantang agar anak itu tidak bosan ya, tapi tidak boleh juga terlalu sulit sampai membuat mereka bingung ya, karena mereka akan putus asa. Yang kedua, mengelola kelas saat kegiatan gerak dan permainan. Harus pandai mengatur agar suasana tetap hidup tapi kondusif dalam belajar. Adapun keterbatasan rancangan ini adalah sangat bergantung pada ketersediaan media gambar dan alat peraga. Kalau alatnya kurang, ya otomatis kegiatan ini jadi kurang maksimal. Nah, selain itu materi ini sangat terikat pada pengalaman pribadi siswa. Jadi ada perbedaan latar belakang yang harus saya perhatikan. Ya. Terus Nah, untuk memperbaiki ke depan, saya berencana menambahkan variasi kosakata kegiatan supaya siswa punya banyak pilihan cerita. Memberikan mereka kesempatan lebih banyak tampil ya, agar kepercayaan diri mereka makin tumbuh. Dan menyediakan panduan materi yang lebih terstruktur, namun tetap sederhana dan mudah dimengerti. Alright, seperti itu ya. Kita masuk pada slide terakhir. Ya, ini adalah referensi-referensi yang saya jadikan landasan teori dan sumber materi dalam menyusun rancangan program ini. Yang pertama bisa dibaca ya, itu ada Jean Piaget 1952, The Origins of Intelligence in Children. Ini ya sumber utama teori perkembangan kognitif. Terus ada Bandura 1977 ya. Nih, boleh dilihat. Alright. Demikianlah seluruh rancangan program pembelajaran bahasa Inggris berbasis perkembangan peserta didik yang telah saya susun. Besar harapan saya memberikan gambaran pembelajaran yang tepat sasaran, menyenangkan, dan tentunya sesuai tahap perkembangan anak. Mohon maaf, saya pribadi mohon maaf apabila sepanjang penjelasan sepanjang video ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan ya dalam penyusunan maupun penyampaian. Dan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Dan terakhir saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah saya, Ibu Nur Hasnul Khotimah SPD MPD. Semoga terus diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya ke depan. Dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami semoga menjadi bekal bagi masa depan kami dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Akhir kata, saya Miriam Lina dari kelas D pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.